Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua, rekan-rekan sahabat Panaya Center. Terima kasih karena sudah hadir di live Instagram kita pada siang hari ini. Live Instagram ini dipersembahkan langsung dari Rumah Sakit Khusus Mata Panaya Center. Nah, kembali lagi bersama saya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan melihat saya, Herani Suryautami. Kembali lagi kita bertemu di talk show Padang Eye Center yang berjudul Waspada Diabetes Dapat Merusak Mata. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan dokter ahli subspesialis retina, Dr. Naima Lesi, spesialis mata. Beliau merupakan sekretaris Perdami Perhimpunan Dokter Mata Indonesia cabang Sumatera Barat. Nah, sebelum kita mengundang, sebenarnya Dr. Lesi sudah bergabung nih bersama kita, jadi aku mau cerita sedikit dulu terkait dengan diabetes. Nah, jadi teman-teman tahu nggak kalau diabetes ini merupakan keadaan di mana kalau orang-orang awam biasanya bilang penyakit gula gitu ya. Karena sebenarnya tubuh kita itu memerlukan asupan dan nutrisi sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai fungsinya akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, sebenarnya kalau dibilang sakit gula itu bukan keadaan di mana gula kita jadi keadaan darah kita menjadi manis di dalam tubuh, tapi itu seperti reaksi kimia yang tidak sesuai antara protein, karbohidrat, dan juga lemaknya. Sehingga itu yang menyebabkan adanya kelainan gula darah di dalam tubuh. Nah, kalau kita ngomongin tentang diabetes merupakan salah satu penyakit yang menjadi primadona juga. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Nah, dan itu nggak ada satupun negara di dunia yang bisa lepas dari diabetes ini. Gitu. Tidak ada yang kebal. Nah, keseluruhannya diabetes ini bisa menyebabkan banyak komplikasi dan salah satunya juga bisa menyebabkan komplikasi di mata. Nah, yang biasa juga dikenal dengan retinodiabetik. Nah, biasanya kalau untuk orang-orang yang mengalami gejala penyakit diabetes ini, biasanya adanya penurunan berat badan, terus tiba-tiba banyak makan, minum, buang air kecil di malam hari, terus cepat lelah dan mengantuk, kemudian penglihatan kabur, dan luka. Yang paling sering itu luka yang sulit untuk sembuh. Nah, diabetes itu juga dijuluki sebagai silent killer. Nah, kenapa bisa gitu sih? Nah, dan apa aja yang harus dilakukan untuk mengatasi diabetes supaya tidak terjadi komplikasi ke mata. Nah, jadi teman-teman yang bingung dan butuh jawabannya, sekarang kita akan langsung tanyakan kepada narasumber kita, Dr. Naima Lesi, spesialis mata, untuk segera bergabung. Baik, langsung aja. Assalamualaikum Dr. Lesi, selamat siang dokter. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dokter, gimana kabarnya sekarang, dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dokter hari ini cantik sekali, luar biasa. Jadinya kayak aduh, aku merasa minder. Nah, terima kasih banyak dokter sudah mau meluangkan waktu untuk join bersama live Instagram kita di tengah kesibukan dokter dan baru selesai operasi tadi ya dokter ya. Iya, maaf agak terlambat tadi. Apa. Nah, terima kasih dokter udah mau sharing ilmunya terkait retina diabetik serta penanganannya. Mungkin kalau untuk live Instagram kita langsung aja nih dokter ke pertanyaan yang pertama. Dokter, kita tadi kan nanti udah bahas sedikit tentang penyakit diabetes ya, dan juga komplikasinya. Apa benar dokter, komplikasi diabetes itu bisa menyebabkan kebutaan? Nah, dokter. Oke, jadi memang kalau kita bicara tentang diabetes itu adalah penyakit yang bisa ditemui di mana-mana gitu, nggak cuma di mata, tapi kadang-kadang pasiennya datang dengan luka yang nggak sembuh-sembuh atau bahkan sudah diamputasi, kemudian datang dengan kelainan ginjal, gagal ginjal, bahkan sampai ke sana. Memang itu 3 komplikasi yang paling sering itu retinopati satu, kemudian nefropati, satu lagi adalah neuropati yang di perifer gitu. Nah, kalau kita sekarang bicara tentang retinopati atau kelainan mata yang terkait dengan
kondisi gula. Nah, kita harus awalnya gula atau diabetes itu memang akan menurunkan penglihatan ketika gulanya tinggi, penglihatan akan turun. Kemudian nanti gulanya membaik, dia ikut membaik. Awalnya masih bisa reversible seperti itu karena gangguan kekentalan dari cairan mata saja. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, yang diserang nih, saya bawa pentem nih, pentem mata ya. Jadi kalau kita lihat dari depan di sini, mata tuh dari depan seperti ini kan, nampaknya hanya hitam. Kemudian ada kornea. Kemudian begitu kita belah, kondisinya seperti ini. Kita temukan lensa di sini. Kemudian ada badan vitreus di sini. Kemudian di sini ada retina. Retina yang warnanya orange. Orange, ada pembuluh darahnya seperti ini. Nah, di manakah letak gula itu menyerang mata? Di sini. Di sini. Retina atau saraf mata ini akan mengalami kerusakan perlahan-lahan oleh karena gula. Nah, kerusakannya bentuknya apa? Bentuknya adalah ini pembuluh darah ini yang warnanya merah ini, dia akan mengalami kebocoran. Awalnya kebocoran protein, lemak, lipid, kemudian juga akhirnya darah ikut keluar di sini. Jadi ada perdarahan di intraretina, di dalam retina, kemudian bisa sampai ke vitreus di sini. Isinya darah semua. Nah, kemudian setelah terjadi perdarahan, kadang-kadang diikuti juga dengan lepasnya retina. Jadi bagian yang orange ini tidak lagi menempel di sini, tapi dia ikut terangkat atau terlepas. Kalau gampangnya kita analogikan ya, kalau retinanya ini udah sampai lepas seperti itu ya kayak lampu, tapi kabelnya tidak lagi tercolok gitu, karena sarafnya tidak lagi menempel, sehingga penglihatannya pasti akan sangat kabur. Dan pada beberapa kondisi kadang-kadang kalau sudah sampai seperti itu beratnya, kadang-kadang sudah tidak bisa lagi dilakukan penanganan atau tindakan kalau sudah terlambat sekali. Nah, makanya untuk pasien diabetes atau pasien gula, di sini adalah pentingnya screening awal atau tahu sejak awal sehingga bisa tertangani dengan baik. Jangan sampai jatuh pada kondisi yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu. Nah, kapan sih harusnya pasien diabetes itu periksa mata? Sebetulnya ketika pasien itu tahu pertama kali dia terdiagnosis diabetes, terutama diabetes tipe 2 ya, itu dia harus segera juga cek mata gitu. Kadang-kadang ketika kelainan awal yang saya bilang tadi di sini baru terjadi kebocoran kecil-kecil seperti itu, penglihatannya masih cukup aman lah ya, pasiennya juga masih nggak apa-apa kok, mata saya masih aman seperti itu. Padahal secara mikroselulernya di sini ini sudah terjadi kerusakan gitu. Nah, makanya sejak awal pasien terdiagnosis gula sebaiknya dia screening juga untuk kelainan atau kondisi matanya gitu. Nah, nanti setelah di screening misalkan aman, kita bisa kontrol secara rutin saja. Kalau dia memang aman, kita bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali, tergantung kondisinya. Nanti dokter akan memeriksa kondisi retinanya dulu seperti itu. Nah, kemudian kalau pasiennya sudah menderita diabetes di atas 5 tahun, kita harus lebih waspada. Biasanya muncul keluhan itu setelah di atas 5 tahun gitu. Nah, keluhannya apa sih sebetulnya kalau kelainan gula yang sudah sampai ke retina di sini? Yang pertama memang kabur. Pasiennya akan melihat seperti ya buram. Kadang-kadang ketika yang mengalami kelainan itu daerah makula atau daerah pusat penglihatan, pasiennya malah akan kabur, terutama di tengah, di sentral penglihatan itu biasanya lebih kabur. Tapi kalau sudah sampai terjadi perdarahan di sini, sudah sampai lepas retinanya,
kaburnya bisa menyeluruh, tidak hanya di tengah gitu. Kaburnya itu betul-betul kabur ya. Kalau pasiennya masih bilang kadang-kadang saya kabur, kadang-kadang tidak seperti itu mungkin memang belum sampai rusak retinanya, tapi baru kadar gula yang tinggi itu membuat isi bola mata, cairan bola mata itu lebih keruh sehingga dia kabur sesaat gitu. Tapi kalau itu berulang-ulang terus, akhirnya jadi permanen. Gitu. Mungkin gitu cerita awalnya Rani. Oh, jadi harus betul-betul penderita diabetes ini memang harus betul-betul sering kontrol, dokter. Berarti memang harus cek rutin ya. Ya. Kalau seandainya kalau seandainya misal pasiennya itu biar berarti salah satunya cara untuk mengatasi adanya kebutaan itu selain dengan kontrol rutin apa aja lagi dokter yang harus kita benar-benar diperhatikan sama para penderita diabetes ini? Gini. Jadi diabetes ini biasanya punya teman-temannya gitu. Teman-temannya itu hipertensi, kemudian kolesterol. Nah itu diabetes dan teman-temannya ini harus dikendalikan semua. Gulanya harus terkontrol, kemudian tensi juga jangan sampai tinggi, kemudian kolesterol juga jangan tinggi seperti itu. Kalau tiga ini bisa terkontrol, insya Allah sih kerusakan retina karena gula itu bisa sangat diminimalkan gitu. Cuman memang gula pada pasien diabetes itu memang betul-betul ya pasti pasiennya juga bilang saya sudah ini dong sudah itu ya memang lebih sulit dikendalikan, tapi yang pasti tetap minum obat, jangan lupa ini. Kadang-kadang pasien datang dengan aduh dok saya udah malas sekali minum obat, seperti itu. Jangan seperti itu karena memang gula itu butuh obat seumur hidup. Bayangkan saja pada pasien gula itu kan insulinnya sudah tidak cukup lagi untuk menetralkan kadar gula di dalam tubuhnya, sehingga dia butuh dibantu dengan obat gitu. Nah, kadang pasiennya saya udah nyoba obat alternatif ini, obat ini, sehingga obat utamanya ditinggalkan. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena kalau obat-obatan dari dokter penyakit dalam itu dia sudah terukur kadarnya sekian miligram, sekian ini, sehingga dokter punya kira-kira ini untuk menurunkan gula sekian gitu. Nah itu jadi obat gula jangan lupa. Yang kedua aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisik itu sangat penting untuk penderita diabetes. Jangan malah duduk aja, malas ngapa-ngapain, jangan seperti itu. Jalan pagi, lari pagi, atau sesuatu yang tetap bergerak gitu. Jangan mager gitu ya. Jangan malas gerak, sepedaan juga boleh atau apapun lah yang disukainya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jelas kontrol pola makan ya. Pola makan makanan yang manis-manis tentu sudah tidak boleh ya, diganti dengan gula-gula yang rendah kalori. Saya rasa sudah banyak sekarang gula-gula yang rendah kalori dijual di pasaran ya. Itu sama sebetulnya gini, penderita diabetes itu tetap boleh makan loh, cuman porsinya yang diatur, nggak bisa sekali makan itu banyak gitu, seporsi sepiring penuh gitu nggak bisa, tapi dia makannya tetap 3 kali, diselingi 2 kali snack, tapi sedikit-sedikit. Anggaplah satu piring itu nasinya cukup sepertiganya saja, jangan sepiring penuh itu nasi gitu. Sepiring sepertiganya nasi, sepertiganya sayur, sepertiganya lauk, seperti itu. Jangan sepiringnya nasi, karena nasi itu kalori itu yang akan meningkatkan gula. Nah, nanti diantaranya diselingi dengan snack boleh, tapi upayakan dia buah kayak apel, buah yang enggak terlalu meningkatkan gula, seperti itu. Itu ketiga ya. Keempat, mungkin teman-temannya tadi harus dikontrol, tensi, kolesterol, seperti itu juga harus dikontrol. Sama satu lagi mungkin pikiran atau stres ya, nggak boleh. Karena gimana pun
kalau udah minum obat, udah minum, tapi kok saya sulit ya dok menurunkan gula saya, ternyata pasiennya sedang ada banyak pikiran. Nah itu juga meningkatkan eh, tekanan gula darah gitu, mempersulit kontrol gula darahnya dari situ gitu. Jadi mungkin 5 itu ya. Nah satu lagi memang harus kontrol rutin. Kontrol rutinnya itu kalau aman sih bisa setahun atau 6 bulan sekali. Tapi kalau sudah mulai ada tanda-tanda retinopati, biasanya akan diperketat, bisa 3 bulan sekali, bisa 2 bulan atau sebulan sekali, tergantung kondisi matanya. Gitu. Nah, berarti buat teman-teman yang suka passionnya rebahan, jelas nggak boleh ya dokter. Pasti Oh, iya. itu no, itu terlarang ya. Jadi harus benar-benar cari kegiatan yang pokoknya bergerak, jangan banyak. Ya pokoknya bisa beraktivitas gitu kan dokter. Apalagi yang punya riwayat keluarga diabetes. Nah, itu harus bergerak dan jangan berlebihan berat badannya. Itu juga penting karena itu mempercepat munculnya diabetes nantinya. Nah, jadi Bukan body kira-kira shaming, dokter, bukan body shaming, tapi memang berat badan berlebih itu lebih mempermudah terjadi gula. Gitu. Apalagi ada riwayat berat diabetes badan tentang kesehatan, bukan tentang body shaming ya. yang berat badannya berlebih itu jangan berkecil hati ya. Tapi memang buat teman-teman yang punya riwayat keluarga yang ada riwayat sakit gula, diabetes, harus betul-betul hati-hati karena dia itu juga banyak yang karena diturunkan ya dokter, bukan karena gaya hidup aja. Nah, kalau seandainya kita kembali ke diabetik retinopati dokter yang karena yang menyerang mata, biasanya bagian-bagian mata seperti apa yang diserang nanti sama keadaan ketika gula darah tinggi? Bagian mata yang mana yang diserang sama penyakit tersebut dokter? Saya pakai Phantom lagi ya ini. Phantom ini cukup enak untuk menjelaskan. Jadi ini kan mata tadi ya dari depan, kemudian di sini ada namanya lensa. Sebetulnya lensa ini juga sedikit banyak bisa terpengaruh oleh gula. Kalau lensa ini kelainannya orang mengenal dengan katarak ya. Katarak itu lensa yang bening ini berubah jadi kerut sehingga menjadi katarak. Kalau dia keruh, pasti sinar akan terhambat masuk ke retina atau ke saraf mata. Nah, diabetes ini juga bisa mempercepat terjadinya katarak. Dan katarak untuk diabetes ini agak khas bentuknya, tapi sama-sama tetap katarak. Jadi kadang-kadang pasien diabetes umurnya baru 45 gitu, tapi kok sudah katarak? Iya, karena selain menyerang retina, si diabetes itu juga bisa menyerang lensa di sini sehingga muncul kataraknya lebih cepat gitu. Nah, kalau yang utamanya yang paling menjadi masalah adalah kalau sudah menyerang di retina di sini. Ini ada perdarahan, kemudian ada pembengkakan, kemudian kadang-kadang disertai juga dengan retinanya lepas atau ablasio retina seperti itu. Kemudian ada juga satu lagi yaitu papilopati di sini. Jadi ini retina ini kan dia bentuknya ngikutin kelengkungan bola mata. Nah, ada satu serabut lagi yang dikumpulkan di sini. Serabut ini nanti masuk ke otak. Diabetes itu juga bisa menyerang ini daerah ini sehingga dia gampangnya tuh hipoksia ya. Dia kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi sehingga sel-sel di sini juga banyak yang mati. Sehingga sama dia kabur juga karena dia kumpulan dari sel-sel dari retina gitu. Jadi banyak bagian dari mata yang terkena efek dari diabetes gitu. Oh, berarti bahaya banget ya dokter, karena bisa hipoksia juga, ternyata bisa mempengaruhi saraf-saraf di mata, terus bisa mengakibatkan kerusakan yang menuju ke otak berarti ya dokter, kalau nggak dikontrol sama Di sekali. sini sih saraf matanya ini dia hipoksia sehingga banyak selnya yang mati di sini daerah sini. Kira-kira dokter, kalau seandainya nanti ada pasien yang
terkena diabetes gitu. Di momen seperti apa dia harus wajib untuk mulai memeriksakan kondisi matanya, dokter? Oke. Kalau pasiennya baru terdiagnosis gula, itu sih sebetulnya bagusnya tetap cek lengkap ya. Gula ini juga ada pemeriksaan HbA1c namanya ya, pemeriksaan untuk melihat kadar gula darah dalam 3 bulan ke depan, ke belakang, sehingga kita bisa tahu kira-kira 3 bulan yang lalu itu terkontrol atau tidak, itu bagus dicek. Nah, kalau untuk pasiennya sendiri kapan sih harus periksa mata? Begitu dia terdiagnosis sebaiknya tetap sudah periksa gitu. Nah, baru setelah itu nanti dokter akan mengarahkan kalau dia aman setahun sekali tidak apa-apa, kemudian 6 bulan lagi boleh seperti itu. Tapi tergantung kondisi. Jadi kondisi awal itu tetap harus diperiksa dulu gitu. Ataukah sudah butuh tindakan gitu. Ketika periksa awal tuh kadang-kadang pasiennya, bahkan kadang-kadang gini, pasiennya tuh datang ke dokter mata duluan, keluhannya kabur, dia nggak tahu kalau dia ternyata gula gitu. Setelah kita lihat kondisi retinanya, kok sudah ada perdarahan, sudah ada leakage dari lemak seperti retinanya orang diabetes. Nah, baru dicek gulanya ternyata memang tinggi gitu. Dan biasanya kalau menurut literatur ya, kalau sudah ada kerusakan di retina, biasanya sebetulnya pasien sudah menderita diabetes lebih dari 5 tahun. Sebetulnya, cuman ya kadang-kadang pasiennya tidak terlalu apa ya, mungkin tidak terlalu nggak apa-apa seperti itu. Jadi sudah terjadi kerusakan, baru periksa, dicek gulanya ternyata tinggi seperti itu. Jadi bisa berkebalikan, pasiennya datang dengan diabetes dulu, screening untuk mata, atau matanya dulu yang udah rusak terus dicek ternyata gulanya tinggi seperti itu. Jadi kapan terdiagnosis bagus dicek aja. Jadi biasanya itu yang udah mengalami gula atau diabetes selama lebih dari 5 tahun berarti ya, dokter, yang sudah efek ke mata biasanya yang udah lebih dari 5 tahun ya. Nah, kalau seandainya tadi Ani menangkap dokter bilang ada tindakan yang dilakukan pada pasien yang mengalami diabetes dan berefek ke mata. Biasanya nama atau apa ya, jenis tindakan atau operasi yang dilakukan untuk bisa menangani diabetes yang terjadi di mata ini? Kalau tindakan ada beberapa ya, mungkin tadi berdasarkan kondisinya tadi, misalnya terjadi katarak diabetika ya, berarti kita lakukan operasi katarak di sini. Kemudian kalau untuk retina di sini misalnya sudah mulai ada perdarahan, ada pembengkakan, kadang-kadang kita harus lakukan laser, ditembak retinanya untuk mematikan namanya neovaskularisasi atau pembuluh darah liar, sehingga tidak terjadi pendarahan di sini. Atau bisa juga kita masukkan obat lewat suntikan ke sini. Nah, disuntikan ke dalam sini itu namanya obat-obat anti VEGF namanya, untuk menurunkan pembengkakan, kemudian juga mengurangi neovaskularisasi. Atau pada beberapa kondisi di mana di sini pendarahan pekat sekali, ya kita lakukan operasi untuk membersihkan darah itu. Dan mungkin kalau disertai dengan lepasnya retina, ya kita tempelkan lagi retinanya seperti itu. Jadi bisa berupa injeksi, bisa berupa laser ataupun operasi vitrektomi. Biasanya pasien yang mengalami operasi ini memang harus dirawat inapkan atau bagaimana, dokter? Atau memang boleh langsung pulang? Kalau yang operasi sampai kondisi yang berat tadi sih biasanya kita rawatkan ya, karena itu operasi yang cukup rumit, menyangkut retina itu operasinya memang cukup rumit, sehingga biasanya dirawat. Kalau operasinya kayak katarak yang di sini, yang katarak komplikata seperti itu sih biasanya rawat jalan, atau penyuntikan atau laser seperti itu biasanya rawat jalan. Jadi kalau berdasarkan penjelasan dari dokter tadi yang Rani tangkap, sepertinya apa ya?
perkembangan penyakit kalau orang yang mengalami diabetes terus berefek ke mata itu akan tentu menyebabkan kabur. Kalau seandainya kaburnya sudah cukup parah, dokter, misalnya cuma bisa lihat sampai 1 meter aja, atau misalnya cuman bayangan tangan aja, apa bisa nggak dokter seperti pasien katarak yang bisa jadi 1,0 penglihatannya normal, atau bisa kembali seperti semula nggak? Oke, jadi gini itulah bedanya kondisi retinopati diabetik dengan misalnya kayak katarak. Kalau katarak setelah operasi habis itu terang, enak, langsung seperti itu. Tapi kalau retinopati diabetik beda gitu. Karena apa? Karena retina ini, jadi gini gampangnya, kalau katarak kita kan mengambil lensa yang keruh ini dioperasi, disedot dengan alat Seiko, kemudian kita pasang lagi lensa tanam baru, lensa tanamnya baru. Nah, tapi kalau untuk retina yang di sini, retina ini ya tetap retina yang lama, yang rusak itu hanya kita misalnya ada perdarahannya, kita angkat perdarahannya seperti itu, tapi retinanya manusia belum mampu membuat tiruan retina gitu. Sehingga setelah operasi pun biasanya penglihatannya tetap tidak akan sampai 100%. Tapi ibaratnya seperti ini, kalau penglihatan maksimal 100%, penglihatan minimal 0 gitu, misalnya pasien ada di 5%, ya setidaknya dia tidak berjalan ke 0, mungkin nambah ke 10 atau 15%, tapi tetap tidak akan pernah ke 100 gitu, karena memang retinanya ya tetap retina pasien itu, kita tidak bisa menggantinya. Beda dengan katarak ditukar dengan lensa baru seperti itu. Jadi memang untuk pasien-pasien diabetes ini kita harus betul-betul tekankan bahwa mata ini tapi mata ini tuh komplikasinya gitu. Penyebab utamanya apa? Tetap diabetesnya gitu. Jadi diabetesnya ya tetap harus tertangani walaupun matanya dioperasi, disuntik atau di laser. Kalau kondisi diabetesnya tidak tertangani dengan baik, tidak terkontrol, perjalanan penyakit matanya tetap jalan sampai ke kebutaan seperti itu. Jadi kita kayak berkejaran gitu ya. Ini udah terlanjur ada komplikasi menuju ke 0%. Ini udah jalan ke sana. Nah kita stop di sini. Kalau bisa nambah sedikit-sedikit, tapi tetap nggak bisa kan kembali ke 100 gitu. Mungkin gitu. Teman-teman atau siapapun keluarga yang sudah terkena diabetes lebih dari 5 tahun harus betul aware dan periksakan ke rumah sakit kalau mulai terlihat keluhan, dan kalau seandainya sudah 5 tahun gitu, takutnya nanti terjadi komplikasi yang menyebabkan nanti kebutaan gitu ya, penglihatannya juga udah tambah rusak, kayak retina juga sulit untuk gitu. Karena pasien datang dengan kondisi awal beda dengan ketika kondisi udah sampai hampir 0 gitu. Kalau datangnya masih di 70% fungsinya gitu, kita lakukan injeksi, kita laser, mungkin paling enggak 80% bertahan di situ kan masih alhamdulillah gitu. Tapi ketika datangnya sudah di kondisi tinggal 5% penglihatan, kita operasi, kita laser, kita apa, kadang-kadang ya bertahannya di situ-situ aja gitu. Jadi kapan awal pasien datang itu sangat penting gitu. Secepatnya, sesegera mungkin. Nah itu teman-teman, jadi buat teman-teman yang sekarang kata dokter kita harus banyak berkegiatan, walaupun sekarang bulan puasa, jadi tetap jangan jadikan rebahan sebagai alasan me time. Jadi benar-benar harus beraktivitas, harus benar-benar kamu tuh hidup sekali, jadi nikmati dengan banyak beraktivitas ya, dan terus jangan cuma makan aja yang banyak, jadi bergeraknya juga harus banyak, terus sering kontrol kalau seandainya ada riwayat keturunan yang sakit gula atau diabetes, harus sadar diri untuk kontrol ke dokter kalau terjadi keluhan gitu. Jangan sampai nanti kalau seandainya sudah terjadi komplikasi, nah teman-teman jadinya malah menyesal, karena penglihatannya itu kita nggak bisa membuat lebih terang gitu, tapi setidaknya ada penambahan, cuman tidak akan seterang dahulu lagi gitu kan. Jadi daripada menyesal, nah teman-teman harus lebih memperhatikan lagi kondisi kalau seandainya Memang lebih bagus itu preventif ya, mencegah dulu supaya jangan sampai
terjadi diabetes gitu. Kalau generasi muda sekarang mungkin ya banyak bergerak gitu. Sama tadi jangan stres, makanan dikontrol ya. Jadi ibaratnya kalau gampangnya itu kalau kita makan sekian, kita juga harus membuang dengan kalori bergerak sekian gitu. Jangan masuk aja tapi kalorinya nggak dibuang gitu. Nanti tertumpuk di badan kan gitu. Ya. Nah, dokter, ini kita udah sampai di penghujung live Instagram kita. Sebenarnya masih banyak tapi kita terhukum waktu juga. Nah, ini sedikit closing statement dari dokter. Nah, apa yang harus teman-teman tahu dan yang harus benar-benar diingat terkait retinopati diabetik ini, Dok? Oke, ya jadi memang saat ini kan diabetes sudah menjadi masalah yang mendunia ya, termasuk di kota kita tercinta ya, Kota Padang itu juga banyak sekali penderitanya. Nah, untuk yang belum belum kena diabetes, kita harus mencegahnya supaya jangan kena diabetes karena diabetes itu komplikasinya banyak. Nah, gimana caranya ya? Kita sebetulnya mengatur pola hidup ya, tentang lifestyle gitu. Makanan dijaga, tetap bergerak, jangan stres seperti itu. Tapi kalaupun misalnya kok sudah terjadi, misalnya karena faktor keturunan itu kan fluid ya di apa, masa kita nggak bisa juga menghindar gitu. Misalnya sudah terjadi diabetes, yang penting adalah screening awal, cepat periksa kondisi mata saat terdiagnosis diabetes itu. Nanti ketika dokter memeriksa, kalau aman biasanya sekitar 6 bulan atau 1 tahun sekali harus cek ulang gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak aman, dokter akan menyuruh kontrol lebih cepat, apakah sebulan sekali, 3 bulan sekali, ataukah perlu dilakukan tindakan misalnya laser, injeksi atau operasi gitu. Tapi memang kalau kondisi mata sudah terkena komplikasi dari diabetes itu tetap tidak bisa sampai 100% lagi gitu. Tapi setidaknya semua tindakan itu tadi mencegah supaya tidak sampai buta total gitu. Mungkin seperti itu. Baik dokter, ini berarti teman-teman juga harus screening awal, harus benar-benar dipahami betul dan disadari bahwa kita harus memeriksakan diri ke dokter kalau seandainya memang diketahui memiliki riwayat penyakit gula atau diabetes. Nah dokter, terima kasih banyak untuk sharingnya dan ilmu dan pengalaman dokter terkait dengan retinopati diabetik ini. Sebelumnya mengingatkan kembali dulu nih dokter untuk rekan-rekan Parahyangan Center semua untuk informasi seputar Parahyangan Center. Untuk pendaftaran juga bisa hubungi 0811 66 81 200. Pendaftaran online, teman-teman bisa buka website di www.parahyangancenter.com dan bisa pilih antrian online. Nah, baiklah Dokter Resi, terima kasih banyak sudah join bersama kami dan terima kasih juga untuk sahabat PC yang mengikuti live Instagram kita sampai akhir. Terima kasih untuk Rumah Sakit Kusuma Parahyangan Center, manajemen dan juga panitia yang ikut mensukseskan acara live Instagram ini hingga berjalan dengan baik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.